Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ansari dari Pendidikan Matematika B 2018 UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang adab makan dan minum. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu mengkonsumsi yang halal. Adab makan dan minum yang pertama dan utama ialah mengkonsumsi yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umat Islam mengkonsumsi sesuatu yang haram karena akan banyak sekali mudarat yang didapatkan. Oleh sebab itu, kini banyak penelitian yang kian menjelaskan berbagai alasan yang tidak baik dari mengkonsumsi daging babi, minuman beralkohol, dan masih banyak lagi. Kewajiban ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Adab makan dan minum dalam Islam selanjutnya ialah membiasakan mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah. Meski terdengar sederhana, namun ini menjadi hal wajib, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bayangkan bahwa Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sejak ribuan tahun yang silam, sebelum orang modern menyadari pentingnya cuci tangan agar terhindar dari penyakit. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, jika beliau tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Setelah itu, barulah kita memanjatkan doa sebagai bentuk syukur atas berkah dan nikmat berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohonkan ampun, dimudahkan rezeki yang baru, dan supaya terhindar dari dosa. Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillah bi awalihi wal akhiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau untuk doa makan yang lengkap, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah kepada kami atas apa yang Engkau telah berikan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk makan menggunakan tangan kanan bagi yang mampu. Hal ini supaya tidak meniru adab setan yang kerap menggunakan tangan kiri. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak mencela makanan. Adab makan dan minum dalam Islam menyangkut dalam beberapa aspek, termasuk menjaga hubungan silaturahmi antar sesama manusia dan menghargai berkah dari Tuhan. Mencela makanan sama saja tidak menghormati rezeki dan tidak hormat pada orang di sekeliling. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat di sebuah tempat dan dihidangkan makanan oleh seseorang, meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan itu kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelanya. Sampaikanlah alasan yang baik dan tidak menyinggung. Yang keenam, tidak mubazir. Agama Islam sangat melarang umatnya yang melakukan kegiatan yang sia-sia atau mubazir, salah satunya dengan makanan dan minuman. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari berpakaian, dalam hal makan dan minum. Kita dianjurkan untuk makan secukupnya dan tidak rakus, tak perlu mengambil porsi yang melebihi kemampuan perut dan membuat kekenyangan atau tidak habis termakan. Parahnya lagi, bila makanan sisa tersebut akhirnya terbuang sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang ketujuh, segera makan hidangan yang disiapkan. Adab makan dan minum berikutnya yakni menyegerakan makan hidangan yang telah disediakan. Hal ini berkaitan dengan kasus sholat. Saat azan berkumandang, kita diperbolehkan untuk menyantap dahulu, karena apabila sholat dalam keadaan makanan sudah siap dan perut sangat lapar, maka dikhawatirkan sholat menjadi tidak tenang memikirkan makanan. Jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, maka
dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, akhiri makan dan minum dengan berdoa. Selain dibuka dengan doa, tutuplah prosesi makan kita juga dengan berdoa sebagai bentuk mengucap syukur atas makanan yang disantap. Doanya yaitu alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan makanan dan minuman ini serta jadikan kami sebagai orang-orang Islam. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.